Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya. Terima kasih saya ucapin buat APP Inkubator yang udah kasih saya kesempatan buat berbagi cerita di Startup Talk 62. Makasih banyak juga saya ucapin buat teman-teman peserta yang udah meluangkan waktunya di akhir pekan pagi-pagi buat ngobrol-ngobrol tentang startup, tentang studio desain grafis. Jadi dalam beberapa 10 menit ke depan, saya mau bawain materi membangun dan mengelola studio desain grafis. Perkenalkan dulu, nama saya Rizky Kurniawan Darsono, founder dari Ini Pagi dan juga Ini Selasar. Biasanya teman-teman pada panggil saya Kikur atau Kang Kikur nickname-nya. Ya rada-rada alay sih, tapi karena udah terlanjur dan udah jangan bilang dikenal ya, udah pakainya itu ribet kalau ganti-ganti lagi ya udah pakai nama Kang Kikur. Sekarang saya domisili di Purwokerto dan kayaknya teman-teman ada di tempatnya masing-masing ya. Semoga semuanya sehat semuanya. Nah, yang belum tahu Ini Pagi, saya jelasin, saya kenalin. Jadi Ini Pagi adalah sebuah agensi digital yang isinya teman-teman muslim kreatif dan kami fokus pada pembuatan icons, illustration, dan juga interface untuk beragam macam brand. Kami memulai petualangan ini dari tahun 2014, jadi di tahun 2020 ini menuju 6 tahun. Ya kalau anak kecil tuh udah mau masuk TK atau malah mau masuk SD 6 tahun, dan kami sadari betul bahwa selama 6 tahun ini kami benar-benar butuh banyak belajar, kami butuh banyak pengembangan diri dari sisi internal maupun eksternal. Jadi di momen kali ini kita pakai buat belajar bareng-bareng ya. Nah, karya kami contohnya seperti ini. Kami bikin icons, bikin illustrations, bikin interface design, dan bisa dibilang kekuatan paling besar kami, andalan kami ada di icon design. Dan untuk icon design sendiri, kami menemu kekuatan ini di tahun 2016-an awal. Itu pun awalnya bisa dibilang nggak terduga ya. Jadi ya rezeki itu misteri. Tiba-tiba ada klien kirim email tanya bisa bikin icon nggak? Sebelumnya basic kami adalah bikin vector design, apapun yang berhubungan dengan vektor kami usahain bisa. Terus waktu itu bikin icons, ternyata menarik tuh, bikin 8 icons, dibayar dengan nominal yang lumayan, dan akhirnya berpikir kayaknya icons tuh punya peluang lebih gede deh. Dan akhirnya kita ngulik-ngulik lagi tentang icons. Kami juga punya produk namanya icontellyu.com. Isinya adalah 2.500-an icons dengan 4 styles, dengan 10 kategori, dan siap download, siap dipakai buat beragam kebutuhan, kayak buat website, buat aplikasi, terus buat presentasi, dan kebutuhan lainnya. Nanti cek aja di icontellyu.com. Buat teman-teman yang pengen kenal, pengen kepo, pengen tahu kami lebih lanjut, nanti cek aja di situs kami, inipagi.com. Yang masih main Instagram, masih main Facebook, cari aja Ini Pagi. Dan kalau mau kolaborasi, mau kerjasama, bisa kirim email ke info@inipagi.com. Segitu aja perkenalannya, kita mulai masuk ke materi. Teman-teman bisa siapin buku catatan dengan spidol, buat nyantumin poin-poin yang dirasa bermanfaat. Pakai HP juga boleh buat tulis di notes. Jadi 7 hal penting ini dalam membangun dan mengelola studio adalah yang pertama, pendiri. Kedua, kerjaan. 3, pemasaran. 4, keuangan. 5, isi. 6, tim. Dan 7, budaya. Ini nggak usah diapalin ya, Kita coba bahas satu-satu, kita diskusiin pelan-pelan. Nanti kalau ada pertanyaan, kita obrolin di akhir sesi setelah presentasi ini selesai. Gitu ya. Yang pertama, pendiri. Teman-teman yang ada rasa pengen bikin studio desain, bisa memilih untuk mendirikan sendiri ataupun rame-rame. Masing-masing tentu punya plus minus yang berbeda. Kalau kalian milih sendiri, nilai plusnya bakalan lebih cepat, karena tak sendirian, bebas. Terus kalau dapat income
bisa dibilang nominalnya gede buat sendiri juga. Tapi nilai minusnya adalah kalau pusing sendiri. Terus kalau ada kerjaan yang susah, ya harus siap dikerjain sendiri dulu. Dan kalau kenapa-kenapa ya harus siap sendirian ya. Dan kalau kalian milih buat rame-rame, nilai plusnya bakalan ada yang ngebantu buat backup kerjaan. Jadi bisa bagi-bagi tugas. Bisa bagi-bagi stres juga. Terus bisa buat patungan modal di awal juga. Dan namanya kerja bareng-bareng, apalagi dalam satu ruangan ya. Tapi kalau sekarang mungkin kita hindarin dulu karena masih musim pandemi. Semoga segera berakhir. Amin. Jadi kerja bareng-bareng tuh seru gitu, asik gitu. Dan nilai minusnya dari rame-rame adalah banyak kepala, banyak ide berbeda yang bisa jadi saling berbenturan dan menimbulkan konflik. Itu rentan gitu. Terus juga ketika itu dimulai dari pertemanan, terus berjalan tanpa ada kontrak yang jelas, ternyata udah mulai berhasil, ada uang yang masuk, uang tuh bisa memanaskan keadaan gitu. Kalau teman-teman ingat Tuan Crab dan juga Plankton di SpongeBob, mereka kan dulunya teman baik waktu kecil, terus karena masalah uang, akhirnya mereka nggak berteman dan saling bermusuhan gitu. Ini contohnya pakai kartun ya, nggak apa-apa deh. Jadi buat pendiri teman-teman bisa milih untuk memulai sendiri, jadi single fighter dulu, atau langsung rame-rame. Yang kedua, dari pendiri ini, teman-teman harus punya komitmen, baik sendiri maupun rame-rame. Kalau sendiri, tips dari saya adalah bikin semacam deklarasi di kertas gitu ya, ditempel di kamar. Intinya dalam durasi tertentu, aku tuh mau serius ngurusin studio, aku tuh mau terjun all out di sini, misalkan selama 1 tahun ke depan. Dan kalau rame-rame, lebih wajib lagi buat bikin komitmen. Kalau bisa ada kontrak tanda tangan tertulis antara satu dengan lain orang, ada detail pembagian hak dan kewajibannya, lalu di situ ada nominal bagi hasilnya juga kayak gimana. Itu benar-benar untuk mengurangi resiko adanya crash di tengah jalan. Misalkan nih udah komitmen setahun, ternyata di bulan ke-6 ada yang pengen, misalkan aku pengen serius jadi PNS, jadi guru misalkan. Tapi kan ada komitmen itu, dia harus bisa mempertimbangkan kembali gitu. Kalau misalkan diberatin ke PNS-nya, berarti sanksinya diberlakuin gitu. Komitmen ya, baik sendiri maupun rame-rame. Nah ini baru masuk yang kedua. Yang kedua, kerjaan. Tadi kan udah pendirinya, mau sendiri maupun rame-rame, dan juga harus ada kerjaannya dong. Kerjaan di studio desain grafis bisa dibagi 3 sebenarnya. Yang pertama service base, berdasarkan layanan. Yang kedua produk. Dan yang ketiga adalah gabungan dari service maupun produk. Jadi kalau service, mudahnya adalah teman-teman dari studio desain siap menerima order, siap menerima pesanan ketika ada klien yang membutuhkan desain. Entah itu misalkan logo, atau kebutuhan konten untuk Instagram, atau icons, atau interface design, dan lain sebagainya. Dengan produk, bisa dibilang teman-teman memulai dengan bikin produk sendiri, lalu dijual. Baik dijual ke platform buatan sendiri, maupun ke marketplace yang ada. Karena kita tahu, marketplace desain itu banyak banget sekarang. Contohnya ada Envato, ada Graphic Giver, di Icons itu ada Icon Finder, ada Icon Scout, ada Flat Icon, dan banyak lagi. Atau yang ketiga, gabungan dari service maupun produk. Bisa dipersentase 50-50 atau 60-40 atau disesuaikan aja dengan kekuatan yang ada. Kami sendiri memakai gabungan dari keduanya dengan presentasi sekitar 60 service, 40 produk, dan itu pun bisa switch ganti-ganti. Jadi bukan angka yang pasti saklek kaku segitu. Ini tadi yang saya sebutin kerjaan, entah itu bikin icons, logo, illustration, UI, dan lain sebagainya. Dan sebisa mungkin mulailah dari apa yang kita bisa. Jadi saya sendiri awalnya emang alhamdulillah bisa ilustrasi dengan vektor. Yaudah saya mulai dari situ dulu.
Dulu itu 2014, apapun yang bisa dikerjain dengan ilustrasi, dengan vektor, ya udah kami garap gitu. Bikin logo, bikin poster, bikin pamflet, ya udah kita garap. Lama-lama kita mengkerucutkan diri, mana aja yang perlu dijadiin kekuatan kita, mana aja yang perlu dijadiin pembeda antara brand kita dengan brand lainnya. Kayak gitu. Dan yang ketiga, pemasaran. Jadi gini rumusnya. Teman-teman yang mau punya studio desain grafis, pertama bikin identitas. Identitas ini minimal ada nama studio dan juga logo studio. Ini nggak harus yang mutakhir banget, nah karena nanti juga bisa diperbaikin sembari jalan. Nama studio itu tipsnya, umumnya orang-orang menambahkan kata tertentu dengan tambahan kata studio, atau labs, atau kreatif, atau desain, dan banyak lagi. Nanti teman-teman bisa browsing-browsing deh. Dan untuk logo studio, paling nggak bisa jadi identitas awal lah. Sekali lagi nggak harus yang mutakhir banget. Jangan sampai fase awal ini malah ngulik terlalu dalam di nama sama logo, akhirnya belum jalan-jalan untuk tingkat selanjutnya gitu, untuk jualan secara lebih serius lagi gitu. Jadi yang penting ada dulu gitu. Misalkan seminggu, 2 minggu buat ngurusin itu, udah oke. Habis itu lanjut. Lalu yang kedua, bikin karya. Bangun portfolio, upload di Behance, dan juga Instagram. Dua platform ini selain gratis, dan juga sangat powerful untuk berjualan, untuk memamerkan karya-karya grafis. Dan dari identitas dan karya, itu udah siap buat ditunjukkan pada dunia. Sebisa mungkin, teman-teman kalau udah milih nama, udah milih logo, itu konsisten. Kami memilih nama ini pagi dengan logo seperti ini, kami berusaha konsisten menggunakannya di berbagai media yang ada. Karena saya pernah menemukan kasus, ada teman pengen bikin studio, sebut saja namanya Fulan, studionya dinamain Creativo gitu misalkan ya. Jadi si Fulan punya studio namanya Creativo. Sedangkan di portfolionya dia nyebutin ada nama Fulan, ada nama Creativo, ada nama email yang alamatnya beda, pakai angka-angka. Itu kan jadi susah. Kalau bisa pilih satu nama, ya udah dari websitenya, akun Instagram, akun Behance, akun email disamain aja biar mudah gitu. Dan yang 4, keuangan. Di sini yang pertama saya bahas adalah tentang permodalan. Karena mau gimana pun juga tetap butuh modal dalam bentuk uang. Kami sendiri di Ini Pagi memulai dengan 5 orang pendiri di awal, dengan total modal itu sekitar 2,5 juta. Jadi iuran 500-500, ada yang dilebihin juga. Waktu itu buat bikin website, beli domain, dan segala macamnya, ada savingnya juga. Nah itu yang saya sebutin kelebihan dari rame-rame bisa iuran. Permodalannya ada 4, ada dari tabungan, dari iuran, dari pinjaman, dan juga dari investor. Yang pertama dari tabungan. Teman-teman bisa mulai dari single fighter dulu, ngumpulin uang per bulan, lalu bisa dipakai untuk kebutuhan selanjutnya. Misalkan buat nambah tim, buat nambah device, dan seterusnya. Terus tadi iuran yang saya sebutin, iuran bareng teman-teman founder lainnya atau pendiri lainnya. Yang ketiga, pinjaman. Saya sangat nggak merekomendasikan buat minjam di lembaga-lembaga ribawi. Saya lebih rekomen buat minjam ke saudara, orang tua, atau teman yang kita kenal baik. Tapi dengan syarat harus ada perjanjian yang jelas. Jangan cuma, bro, pinjam dong 2 juta buat bikin studio. Mau dibalikin kapan? Balikinnya nanti deh gitu. Ya kalau bisa jelas gitu. Pinjamnya berapa, dipakai buat apa, dikembaliinnya kapan. Lalu yang keempat adalah investor. Jadi bisa juga ke orang-orang terdekat atau orang-orang yang kita lihat, ini orang punya modal nih. Kita bikin proposal, kebutuhannya berapa, kita presentasiin ke si orang ini. Gitu ya. Setelah punya modal, pakailah modal itu dengan hati-hati dan teliti, di mana pengeluaran
uang dikeluarkan tuh bisa ada 2 jenis, ada fixed cost, ada variable cost. Fixed cost bisa dibilang biaya-biaya yang pasti ada tiap bulannya, biaya internet, software kalau itu langganan bulanan, lalu apalagi ya, biaya-biaya pasti, listrik, dan lain sebagainya. Lalu variable cost, semacam biaya buat bonus kalau udah punya tim. Lalu ada juga biaya misalkan butuh servis, laptop kenapa-napa, mouse keyboard kenapa-napa, nah itu bisa masuk variable cost juga. Kalau bisa fixed cost itu di awal jangan gede-gede, karena nantinya bakalan memberatkan operasional ke depannya. Dan yang kelima, visi. Di sini saya mau nyebutin tentang visi dan misi. Visi adalah pandangan atau cita-cita, misi adalah cara untuk mencapainya. Jadi visi misi ini saling berteman ya. Di Ini Pagi kami punya visi misi menjadi grafis sukses dunia akhirat dengan misi yang kami sebut 5B. Beribadah, bekerja, belajar, bermain bersama. Di awal membangun Ini Pagi, kami belum punya visi ini. Cuma dari saya pribadi udah ada kepenginan buat bikin tempat kerja, tempat berkarya, itu yang jadi sarana buat memperbaiki diri gitu. Jadi sarana buat belajar agama, sarana buat ngobrol tuh yang baik-baik gitu. Sampai akhirnya kami bikin visi misi dengan lebih detail. Karena yang saya percayai, sebuah bisnis tanpa visi itu seperti bis tanpa tujuan. Coba bayangin, teman-teman ke terminal, terus lihat bis warna biru kayak Tayo, naik. Lalu tanya ke supirnya, Pak Supir, ini tujuan kemana ya? Gitu. Pak Supirnya jawab, nggak tahu deh, nanti mas lihat. Ya nanti ini teman-teman pada mau kemana penumpang. Kalau sekarang sih belum ada gambaran mau kemana. Nah itu contoh bisnis tanpa visi seperti bis tanpa tujuan. Jadi bisa ngalor ngidur nggak jelas gitu. Dan yang nomor 6, tim. Tim ini, teman-teman sebelum menambah orang untuk bergabung ke tim, pastikan bisa menjawab 4 pertanyaan yang ada. Yang pertama, yakin udah saatnya bikin tim. Yang kedua, siapa orangnya. Yang ketiga, nanti tugasnya ngapain aja. Dan yang keempat, udah ada modalnya. 4 pertanyaan ini penting, karena jangan sampai kita pengen bikin studio yang kesannya ramai, menyenangkan, tapi ketika udah kumpul bareng-bareng nggak tahu mau ngapain gitu. Nanti tugasnya ngapain aja. Nggak tahu, yang penting kumpul dulu aja deh gitu. Jadi kalau bisa emang udah ada kerjaannya dulu, kerjanya udah overload dulu, baru kita nge-hire orang buat gabung di tim kita. Gitu. Terus sebelum gabung, kita juga siapin juga buat modal menggaji mereka, dan bagaimana sistem penggajiannya juga udah dibikin sedemikian rupa. Gitu ya teman-teman ya. Dan yang nomor 7 terakhir adalah budaya. Karena saya percaya mengelola tim sama dengan mengelola manusia. Di situ kita butuh yang namanya budaya atau culture. Karena kita mengelola hal yang bisa dibilang dinamis ya. Nggak seperti robot, nggak seperti batu. Dan perlu sebuah entitas untuk menyatukan itu. Kita sebut itu culture. Di Ini Pagi, kami punya culture yang berlandaskan dari 5B, visi misi tadi, dan kami punya agenda untuk menghidupkan culture itu. Contohnya yang pertama, kami punya agenda Ini Speak. Ini agenda pas lagi onsite ya, pas lagi nggak WFH. Jadi di agenda Ini Speak ini, kami semua berlatih buat presentasi, kami semua berlatih buat public speaking. Karena saya yakin, jadi desainer nggak cukup bisa bikin desain yang bagus, nggak cukup bisa bikin desain yang efektif, tapi paling nggak bisa ngomong, bisa mengungkapkan ide, mengungkapkan pendapat, gitu. Terus kami juga punya Ini Cerita, di dalamnya adalah kegiatan stand up meeting, tiap hari Rabu pagi itu, terus ada cerita bermanfaat.
Jadi buat melatih storytelling teman-teman tim di Ini Pagi. Lalu kami juga punya Ini Ngaji, yang selaras dengan visi misi kami. Ini Ngaji ada dua seksi. Yang hari Kamis, bareng Ustadz Fahmi kami belajar tentang hadis, tentang fikih. Yang hari Jumat, kami belajar baca Al-Quran bareng Ustadz Hasim. Kami juga punya Ini Main. Ini bisa dibilang program atau agenda favorit di tempat kami. Karena ketika Ini Main, kami berkunjung, kami main, kami bertamu ke berbagai macam studio, berbagai macam perusahaan, dan dapetin banyak ilmu, dapetin banyak kenalan baru di sana. Jadi kami belajar pelan-pelan bagaimana cara bertamu yang baik, dan kami juga melihat setiap orang yang kami kunjungi, kami belajar bagaimana menjadi tuan rumah yang baik. Di saat Ini Main, kami menemukan banyak insight baru, ilmu-ilmu baru, yang bisa jadi mereka tuh nggak pernah share di internet, nggak pernah share sebelum kita ngobrol atau tanyain langsung. Dan agenda lainnya makan tampan. Jadi di akhir bulan, kayaknya makan bareng setelah gajian, di akhir pekan, makan bareng buat quality time, sebisa mungkin nggak ngobrolin kerjaan, jadi benar-benar buat mengakrabkan satu sama lainnya. Dan juga agenda-agenda lainnya yang alhamdulillah sudah bisa dibilang udah rutin gitu. Meskipun dalam beberapa kondisi kami cukup fleksibel, seperti sekarang WFH, jadi beberapa agenda ada yang di pending dulu, ada yang diubah formatnya. Lalu kami membuat culture ini dalam sebuah booklet. Jadi kami bikin semacam kayak gini. Ada berlembar-lembar, 30 lembar lah ya. Itu ada visi misi, ada values kami, ada reward punishment, agenda internal, dan juga rules dan regulation. Jadi kami bikin visi misi, kami bikin nama, nggak yang sekedar buat ya udah ini visi misi, tapi berusaha buat dihidupkan dalam keseharian di studio. Nah, itu 7 hal penting dalam membangun dan mengelola studio desain grafis. Yang pertama pendiri, kedua kerjaan, 3 pemasaran, 4 keuangan, 5 visi, 6 tim, dan 7 budaya. Segitu aja share dari saya. Kita bisa lanjut untuk diskusi, karena tadi dibuka dengan salam, saya tutup juga dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.